Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Ekonomi Moneter. Di sini kami akan mencoba untuk menjawab soal UTS ya. Kelompok kami terdiri dari Melisa, dari Ana, Arianti, David, Rizkia, dan juga Natasha. Untuk soal yang pertama, yaitu soal nomor 1, seperti yang dialami semua negara di dunia saat ini, efek pandemi COVID-19 sangat berat bagi perekonomian. Modelkan pengaruh dari pandemi dalam sebuah model ekonomi makro. Tentu Anda harus mempertimbangkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke, pandemi COVID-19 jika dilihat dari short run atau jangka pendeknya akan mengakibatkan panic buying, yaitu menyebabkan kenaikan harga sehingga menggeser SRAS atau short run aggregate supply ke kiri atas, seperti pada gambar di sebelah kanan yang atas. Selanjutnya, untuk jangka panjang, pandemi COVID-19 akan mengakibatkan pengangguran dan juga inflasi, sehingga menyebabkan output yang diproduksi turun dan menggeser LRAS atau long run aggregate supply ke kiri, seperti kurva yang ada di sebelah kanan bawah. Selanjutnya adalah model permintaan agregat dan penawaran agregat, yaitu MP sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan perputaran uang, P tingkat harga, dan Y adalah jumlah output. Long run atau peningkatan pengangguran biasanya terjadi pada saat ekonomi mengalami resesi, sebab pada saat resesi pekerjaan sulit didapat dan sebaliknya terjadi PHK. Hubungan negatif antara pengangguran dan PDB ini disebut hukum Okun. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Ana. Silakan, Ana. Terima kasih kepada Rizkia. Baiklah, saya akan melanjutkan nomor 2. Nomor 2 dengan dua fungsi demand for money yang berbeda seperti pada soal individual nomor 1 tadi. Bagaimana Anda mendesain kebijakan moneter jika A, intermediate targetnya itu money, dan juga B, intermediate targetnya itu interest rate. Jadi di sini untuk poin A, intermediate targetnya itu money, dalam pandemi ini berimplikasi pada turunnya Y atau output real. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan intervensi melalui kebijakan ekspansi. Nah, kebijakan ekspansi yang dilakukan adalah untuk menaikkan money supply-nya dengan cara membeli surat berharga. Selanjutnya, kurva LM-nya akan bergeser ke kanan bawah dan berimplikasi pada naiknya Y ataupun real output. Setelah itu, nomor B, intermediate targetnya adalah interest rate. Selama pandemi ini, output turun seperti tadi yang dijelaskan di A. Lalu, pemerintah melakukan intervensi melalui kebijakan ekspansi. Selanjutnya, interest rate-nya turun, namun money supply-nya naik. Investasi juga naik. Kurva LM akan bergeser ke kanan bawah, sehingga berimplikasi pada naiknya Y. Nanti untuk grafiknya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa kenaikan dari money supply ataupun kenaikan dari expected inflation rate ataupun penurunan dari demand for money itu akan menggeser LM ke kanan. Sedangkan kenaikan dari real interest rate akan berasosiasi dengan meningkatkan pada real income sepanjang kurva LM. Selanjutnya saya akan berikan kepada Natasha. Baiklah, terima kasih Ana. Saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu dengan pertanyaan, mana yang lebih memungkinkan untuk dicapai oleh otoritas moneter, price sebagai target atau output sebagai target? Kedua kebijakan baik di saat yang tepat. Jika dalam jangka pendek, kebijakan yang tepat adalah output sebagai target. Pada jangka pendek, naiknya permintaan secara tiba-tiba atau panic buying membuat permintaan agregat sehingga kurva AD1 bergeser ke kurva AD2 dan keseimbangan bergeser dari titik A ke B, sehingga perlu kebijakan dengan pendekatan output dari pemerintah berupa impor untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Yang kedua, jika dalam jangka panjang, kebijakan yang tepat adalah price sebagai target. Pada jangka panjang,
output yang kembali ke titik semula karena masyarakat sudah mulai tenang dan kebutuhan akan barang atau jasa telah terpenuhi dari pasokan dalam negeri maupun luar negeri. Namun, harga perlahan terus meningkat menuju keseimbangan, dan hal ini membuat keseimbangan bergeser dari titik B ke C, sehingga perlu kebijakan dengan pendekatan harga dari pemerintah berupa penetapan harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada David. Selanjutnya, saya, David NIM H175 akan menjelaskan soal nomor 4. Nomor 4, apa yang terjadi seandainya marginal prosperity to consume turun? Akhirnya, sebagai bentuk terjadinya penurunan consumer confidence. Tunjukkan bahwa ada alternatif lain untuk memodelkan terjadinya penurunan consumer confidence. Apakah penting untuk mempertahankan consumer confidence? Tentu saja untuk mempertahankan consumer confidence itu penting karena consumer confidence itu menyangkut pada konsumsi masyarakat yang akan meningkatkan perekonomian nasional atau pemasukan perekonomian nasional. Baik, selanjutnya adalah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap MPC atau Marginal Prosperity to Consume. Di sini MPC akan turun karena pandemi akibat dari penurunan consumer confidence, lalu akan membuat konsumsi masyarakat turun. Karena masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya, maka saving naik. Lalu selanjutnya karena orang lebih memilih untuk saving daripada konsumsi, maka pendapatan nasional akan menurun. Hal ini bisa dijelaskan juga dari grafik di sebelah kanannya, yaitu kalau misalnya marginal prosperity to consume-nya menurun, maka kemiringan dari kurva konsumsi akan menjadi lebih landai, dan itu akan menyebabkan kurva Y atau kurva pendapatan nasional akan menurun. Untuk selanjutnya, model lain, alternatif model lain itu adalah dari sisi saving, yang sebelumnya dari sisi konsumsi. Jadi, saving juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Di sini, pandemi COVID-19 membuat saving naik dan membuat konsumsi turun. Seperti yang saya bilang tadi, karena saving naik, karena orang lebih suka untuk berjaga-jaga, akhirnya menyebabkan pendapatan nasional akan menurun. Kalau dari kurva S akan menjadi lebih curam, dan hasil penjumlahan kurva S dan kurva C, kurva saving dan kurva konsumsi, itu akan menyebabkan kurva pendapatan nasional Y itu juga akan turun. Untuk selanjutnya, nomor 5 akan dijelaskan oleh teman saya, Aryan. Baik, saya Nikade Arianti, H150 akan menjelaskan soal nomor 5. Bagaimana kalau expected inflation mengalami kenaikan atau penurunan? Tunjukkan perbedaan pengaruhnya terhadap keseimbangan umum. Nah, jika expected inflation mengalami kenaikan, maka mekanisme transmisinya adalah inflasi akan naik. Jika inflasi naik, nominal interest rate akan turun, yang mana akan mengakibatkan nilai real interest rate akan naik, dan investasi akan turun yang mengakibatkan kurva LM akan bergeser ke kiri atas. Dengan begitu, nilai dari Y akan mengalami penurunan. Selanjutnya, jika expected inflation mengalami penurunan. Nah, mekanisme transmisinya adalah, jika tingkat inflasi mengalami penurunan, maka nominal interest rate akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, nilai real interest rate akan turun, yang mengakibatkan nilai investasi akan mengalami kenaikan. Jika nilai investasi mengalami kenaikan, maka kurva LM akan bergeser ke kanan bawah, yang akan mengakibatkan nilai dari Y akan meningkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Melisa, H140 nomor 7. Diperlukan untuk mengurangi dampak COVID-19 dan dilema apa yang akan terjadi
Keringanan pajak diperlukan untuk mengurangi dampak COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan daya beli masyarakat melalui peningkatan aktivitas konsumsi. Peningkatan konsumsi diperlukan karena pada saat ini, yaitu pada masa COVID-19, penghasilan masyarakat terbilang menurun sehingga perlu dilakukan stimulus, salah satunya melalui keringanan pajak supaya perekonomian di masa pandemi ini tetap berjalan. Hal tersebut juga sesuai dengan rumus pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX, di mana CT sama dengan C0T plus MPC YD min TX. Yaitu ketika pajak turun, maka konsumsi akan naik. Dan ketika konsumsi naik, maka Y atau pendapatan nasional akan naik juga. Tapi dari naiknya pendapatan nasional tersebut juga akan menjadi dilema dari pemerintah ketika dilakukan kebijakan keringanan pajak, yaitu adanya penurunan pendapatan pemerintah. Next. Untuk nomor 7, apakah perbaikan iklim investasi memiliki relevansi dalam mengurangi dampak COVID-19? Dengan rumus yang sama, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus NX, melalui perbaikan iklim investasi, maka akan memperbanyak jumlah investasi di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah investasi, maka akan membuka lapangan pekerjaan baru sehingga menciptakan peningkatan pada pendapatan Indonesia. Hal tersebut juga dijelaskan oleh teori Keynes bahwa pendapatan nasional berhubungan positif dengan adanya investasi. Baik, sekian pemaparan jawaban dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Moneter, Departemen Ilmu Ekonomi. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.